that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendahnya kesempatan kerja, juga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin tinggi menjadi sebuah alasan tentunya bagi masyarakat untuk menjadi seorang wirausahawan. Dan juga pemerintah akhir-akhir ini juga mulai gencar-gencarnya untuk mengajak masyarakat untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sebenarnya tidak cukup hanya untuk itu, untuk menjadi seorang wirausaha tentunya diperlukan modal dasar untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses nantinya. Nah, untuk itu dalam makalah ini, dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas secara tuntas mengenai modal dasar apa saja untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Nur Rahim dengan NIM E2019-3035. Itu langsung saja masuk pada pembahasan materinya, yaitu yang pertama tentang keterampilan wirausaha. Nah, keterampilan wirausaha itu adalah kemampuan seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya. Nah, kemampuan dalam menjalankan usahanya itu tidak hanya sebatas pada modal uang yang mereka miliki kemudian mereka jalankan, tidak hanya sebatas itu, tapi setidaknya ada 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Keterampilan yang pertama itu adalah keterampilan dalam beradaptasi. Nah, seorang wirausahawan tentu dalam menjalankan bisnisnya itu penuh dengan perencanaan di situ. Bagaimana kemudian mereka memenuhi permintaan pasar, kemudian bisnis apa yang akan mereka jalankan seperti itu dengan rencana-rencana yang sudah mereka rancang sebelumnya. Akan tetapi pada realitanya, pada kenyataannya saat dijalankan mungkin nanti akan terjadi perbedaan di situ, ada terjadi perubahan lah di situ. Nah, seorang wirausahawan itu juga harus peka terhadap perubahan-perubahan tersebut dan bagaimana supaya wirausahawan itu dapat menyesuaikan diri, dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Misalnya permintaan pasar yang kemudian berubah, bagaimana seorang wirausahawan tersebut kemudian mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian untuk keterampilan yang kedua itu adalah keterampilan analitis. Nah, keterampilan analitis ini adalah kemampuan di mana seorang wirausahawan itu dapat berpikir kritis, dapat menganalisa bagaimana misalkan sebuah produk itu apa yang akan diciptakan, produk apa yang akan diciptakan seperti itu. Nah, kemudian dari pola berpikir seperti itu kemudian akan melahirkan ternyata produk seperti inilah yang cocok di pasar saat ini. Nah, jadi dari situ kemudian seorang wirausahawan itu memiliki kemampuan yang analitis dalam membaca peluang yang terjadi di lingkungannya seperti itu. Kemudian keterampilan yang ketiga itu adalah keterampilan komunikasi. Nah, seorang wirausahawan itu juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik itu kepada mitra usahanya, pekerjanya, juga terlebih investor. Nah, dengan komunikasi yang baik, pesan-pesan yang kita inginkan itu dapat tersalurkan dengan baik juga kepada objek tersebut, misalnya seperti investor. Nah, saat kita menjelaskan dengan komunikasi yang baik kepada investor, nantinya investor tersebut akan ikut kita, akan paham dengan apa yang kita sampaikan dan kemudian tertarik dengan apa yang kita ajukan kepadanya. Jadi begitu. Maka dari itu seorang wirausahawan itu harus memiliki komunikasi yang baik. Kemudian keterampilan yang keempat itu adalah keterampilan dalam manajemen keuangan. Nah, seorang wirausahawan itu tidak hanya sebatas mencatat pemasukan maupun juga pengeluaran, tapi di situ seorang wirausahawan dalam manajemen keuangannya itu juga harus mengatur bagaimana supaya keuangan yang ada saat ini itu dapat ditempatkan di posisi yang benar, sehingga dari situ akan menghasilkan output yang maksimal nantinya, begitu. Nah, kemudian keterampilan kelima itu adalah keterampilan dalam memimpin. Nah, seorang wirausahawan itu sangat wajib untuk memiliki keterampilan dalam memimpin. Bagaimana kemudian seorang pemimpin itu nantinya memiliki kepedulian terhadap para pekerjanya, dapat mengayomi para bawahannya, kemudian juga tegas juga dalam memberikan kebijakan nantinya. Jadi begitu. Kenapa keterampilan dalam memimpin ini sangat penting dalam diri seorang wirausahawan. Kemudian keenam itu adalah keterampilan marketing, yaitu kemampuan dalam memasarkan produknya. Bagaimana sebuah produk itu nantinya dapat tersalurkan kepada konsumen yang tepat, seperti misalkan laptop.
laptop gaming. Nah, laptop gaming itu tujuan pemasarannya itu untuk siapa? Nah, seorang marketing, seorang wirausahawan itu sangat penting memiliki kemampuan marketing. Bagaimana supaya laptop yang tujuannya itu untuk siapa nanti memang benar-benar bisa tersalurkan kepada orang yang tepat tersebut. Jadi begitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah keterampilan perencanaan strategis. Seorang wirausahawan itu juga harus memiliki tujuan utama yang harus mereka capai, seperti misalkan bagaimana kemudian pengelolaan dari produksi tersebut, kemudian prioritas tujuan dari produk tersebut dan sebagainya, sehingga nantinya akan tujuan utama yang mereka rencanakan itu dapat tercapai dan juga hasilnya akan efisien dan maksimal tentunya. Itu saja pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elizabeth Ella Anwaria, NIM E 2019-343. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model insani kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, model itu tidak hanya identik dengan modal material yang sifatnya berwujud, akan tetapi juga menyangkut modal yang sifatnya tidak berwujud, seperti modal insani. Definisi dari model insani ini adalah gabungan dari kapabilitas insani dalam suatu organisasi untuk memecahkan permasalahan bisnis. Sifat dari model insani ini adalah melekat pada diri manusia dan tidak bisa dikatakan milik organisasi. Artinya, model ini akan turut pergi ketika orang-orang meninggalkan organisasi tersebut. Modal insani dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu modal sosial, yang kedua yaitu modal intelektual, yang ketiga yaitu modal moral dan mental, dan yang terakhir yang keempat yaitu modal motivasi. Yang pertama yaitu modal sosial. Modal sosial ini merupakan modal yang paling penting, yang paling utama dalam modal insani yang harus dimiliki sebelum modal-modal yang lainnya. Modal sosial ini diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan. Seorang wirausaha yang baik itu biasanya memiliki etika wirausaha seperti jujur, memiliki integritas, setia, bertanggung jawab, menepati janji, suka menghormati orang lain, suka membantu orang lain, dan yang terakhir bertanggung jawab. Dari etika-etika tersebut, kejujuran, integritas, dan menepati janji merupakan modal sosial yang dapat menambah kepercayaan dari waktu ke waktu dan bisa melahirkan serta menambah modal material. Yang kedua yaitu modal intelektual. Modal ini diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama dan disertai dengan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide-ide ini merupakan kompetensi inti wirausaha untuk menciptakan desain khusus. Sedangkan kompetensi inti wirausaha ini adalah suatu kreativitas, keinovasian dalam rangka menciptakan nilai tambah untuk meraih suatu keunggulan dengan berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keunikan. Yang ketiga adalah modal mental dan moral. Modal mental dan moral ini merupakan suatu keberanian yang dilandasi dengan agama. Pada modal mental diwujudkan dalam bentuk keberanian dalam menghadapi risiko dan tantangan, keberanian dalam melakukan perubahan dan mengadakan pembaruan, serta keberanian untuk menjadi yang lebih unggul. Karena dengan mental yang lebih unggul, kita tidak akan berpikir asal-asalan, seperti asal ada, asal jadi, asal terjual, asal dapat uang, dan seterusnya. Tetapi dengan kita memiliki mental yang lebih unggul, kita akan berpikir untuk lebih mengembangkan usaha kita menjadi lebih baik, lebih bernilai, lebih berguna, dan seterusnya. Sedangkan modal moral di sini adalah suatu bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menjamin semua umatnya dengan menciptakan segala ciptaannya untuk menggali ciptaannya. Maksudnya di sini adalah kita kan sebagai manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Nah, dengan hal tersebut dan dengan kelengkapan serta kesempurnaan yang lainnya,
kita bisa mengembangkan dan memanfaatkan segala bentuk ciptaannya untuk digunakan dalam berusaha. Modal moral ini merupakan suatu penyeimbang antara modal mental dan keberanian. Yang terakhir, yang keempat, yaitu modal motivasi. Modal motivasi ini merupakan modal insani bagi setiap orang untuk terus maju dan bersemangat. Karena tingkat kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam berwirausaha itu bergantung kepada tinggi rendahnya motivasi yang dimiliki wirausahawan tersebut. Apabila usaha yang dilakukan kurang dan penuh dengan keraguan, maka usaha yang dihasilkan juga akan kurang maksimal dan akan mengakibatkan kegagalan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulidah Stimiliani E 2019-3044. Di sini saya akan menjelaskan tentang bekal kompetensi kewirausahaan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang wirausahawan ini. Wirausahawan ini adalah seseorang yang mampu membuat inovatif dan kreativitas yang baru dan yang berbeda, di mana wirausahawan ini juga mampu menanggung resiko dan memiliki kemauan untuk mengembangkan ide serta meramu sumber daya. Kemauan dan kemampuan tersebut diperlukan terutama dalam hal menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, selanjutnya merintis usaha baru, melakukan proses atau teknik baru, mengembangkan organisasi baru, serta menemukan pangsa pasar baru. Kemauan dan kemampuan tersebut sangat penting karena wirausahaan berfungsi sebagai perencana sekaligus pelaksana usaha. Sebagai perencana, wirausahawan berperan dalam lingkup merancang perusahaan, terus mengatur strategi perusahaan, memangkarsa ide-ide perusahaan, serta memegang visi untuk memimpin. Sementara itu, sebagai pelaksana usaha, wirausahawan berperan dalam yang pertama, menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide yang berbeda. Dan yang kedua, meniru dan menduplikasi. Dan yang ketiga, meniru dan memodifikasi. Dan yang keempat, mengembangkan produk, teknologi, citra, dan organisasi baru. Setelah itu, ada pula bekal kecakapan atau keterampilan. Bekal pengetahuan saja tidaklah cukup jika tidak dilengkapi dengan bekal keterampilan. Beberapa hasil penelitian terhadap usaha kecil menunjukkan bahwa sebagian besar wirausahawan yang berhasil cenderung skill, terus human relation skill, conceptual skill, decision making skill, and time management skill. Selanjutnya juga ada memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi seorang wirausahawan tentu membutuhkan jiwa kepemimpinan, yang dimana wirausahawan harus memiliki kemampuan dan semangat untuk mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Seorang pemimpin yang baik tidak diukur dari berapa banyak pengikut atau pegawainya, tetapi dari kualitas orang-orang yang mengikutinya, serta berapa banyak pemimpin baru di sekelilingnya. Selain memiliki jiwa kepemimpinan, seorang wirausahawan juga harus memiliki kemampuan personal. Dicontohkan ketika seorang wirausahawan memiliki toko kue atau toko roti, maka seorang wirausahawan ini harus mampu menguasai bagaimana resep-resep kue dengan cara yang berbeda, dengan resep yang berbeda. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.